Universitas Hindu Indonesia atau UNHI berkolaborasi dengan Yayasan Puri Kauhan Ubud menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertemakan Mangusada Sangaskara Toyo atau menyembuhkan peradaban air. Kegiatan ini bertempat di Aula Rektorat Universitas Hindu Indonesia dan daring melalui YouTube live streaming Jumat 4 Februari 2022. Peserta yang hadir dalam kesempatan itu telah menerapkan protokol kesehatan dan sudah tervaksinasi. Rektor Universitas Hindu Indonesia Imade Damriasa menjelaskan, air adalah sumber kehidupan yang perlu dijaga dan dilindungi. Tentunya juga sangat erat kaitannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan terhadap danau, mata air, sungai, dan laut. Dikatakan FGD ini juga akan menggali dari berbagai referensi kearifan lokal Bali yang mana disebutkan leluhur melindungi mata air sebagai sumber utama kehidupan, serta disebut juga sebagai penyembuh peradaban dunia. Rektor Damriasa mengungkapkan, Universitas Hindu Indonesia yang berbasis keagamaan dan juga bersumber dari kearifan lokal perlu menggali lebih jauh tentang makna penyembuhan peradaban air, kemudian mengimplementasikan referensi-referensi yang telah diwariskan tersebut. Fokus Group Discussion yang kita laksanakan antara Universitas Hindu Indonesia dengan Puri Kauhan Ubud adalah mengambil tema bahwa air ini adalah sumber kehidupan yang perlu kita jaga dan kita lindungi. Dan tentu ini juga sangat erat kaitannya dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Jadi dari FGD ini kita akan gali dari berbagai referensi-referensi kearifan lokal Bali. Kemudian bagaimana leluhur kita melindungi sumber air sebagai sumber utama kehidupan. Malah di sini kita sebut air sebagai penyembuh peradaban dunia. Dan tentu kami sebagai perguruan tinggi yang berbasis keagamaan dan juga bersumber dari kearifan lokal perlu menggali lebih jauh, kemudian mengimplementasikan referensi-referensi yang telah diwarisi kepada kita. Dan tadi mengawali FGD telah disampaikan salah satu wejangan yang tertuang di dalam lontar batur Kalawasan. Jadi di sana disebutkan bagaimana kita harus menjaga gunung dan laut. Kemudian kita dilarang hidup dari merusak alam. Kita hidup dari hasil telapak tangan kita sendiri. Dan kalau ini tidak dilaksanakan, maka kita akan kekurangan makanan dan minuman, kemudian umur pendek, kemudian juga kegeringan. Jadi wabah seperti yang kita alami sekarang dan bertengkar satu sama lain. Jadi saya kira kalau kita cermati dan maknai wejangan dari Batur Kalawasan ini sangat penting untuk kita laksanakan. Dan ini juga yang menjadi dasar dalam penyusunan visi Nangun Satketi Loko Bali yang disusun oleh Pak Gubernur Bali. Sementara itu, pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud, Anak Agung Bagus Ari Brahmanta mengatakan, selain berkolaborasi dengan Universitas Hindu Indonesia, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan Institut Hindu Dharma Empu Kuturan dengan tujuan bagaimana yayasan bisa banyak memahami melalui referensi yang dimiliki dan dari FGD ini, sehingga bisa menarik kesimpulan selanjutnya akan diimplementasikan di masyarakat. Dikatakan saat ini terjadi problema di masyarakat tentang perlindungan mata air. Oleh karenanya, hasil FGD ini nantinya akan dirangkum dan dipublikasi ke masyarakat luas.
Pihaknya mendorong untuk bisa bergerak bersama sebagai inovator atau kreator untuk bisa melanjutkan program dan diimplementasikan, serta diharapkan adanya suatu program atau regulasi di tingkat desa atau desa adat yang ada di lingkungan sumber mata air. Kami dari Yayasan Puri Kawan Ubud bekerjasama dengan 3 universitas, 3 perguruan tinggi. Satu adalah Universitas Hindu Indonesia, kedua adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, yang ketiga adalah Institut Hindu Dharma Empu Puturan. Jadi maksud kami bekerjasama dengan 3 universitas ini, Universitas Hindu ini adalah bagaimana yayasan bisa banyak memahami melalui referensi yang dimiliki oleh universitas atau institut Hindu dan dari forum grup discussion yang diselenggarakan. Jadi kami mencermati mengapa kami menyampaikan tema air sebagai sumber kehidupan, sebagai penyembuh daripada peradaban ini adalah karena perjalanan bagaimana leluhur-leluhur kita sudah banyak memikirkan, sudah banyak melaksanakan penataan air, dan dibandingkan dengan kondisi yang sekarang, kita dihadapi menghadapi problema yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan yang berkaitan dengan air. Kami sangat bersyukur sudah adanya perda dari Gubernur tentang penataan air ini, dan kami sebagai Yayasan Puri Kawan Ubud mendorong kepada universitas dan atau institut Hindu Dharma yang ada, mendorong untuk bisa kita bersama-sama bergerak sebagai inovator atau kreator untuk bisa lagi melanjutkan program-program, menjadikan diimplementasikan ke masyarakat. Yayasan Puri Kawan Ubud dari hasil FGD ini sangat berarti bagi kami, bagi warga masyarakat, dan kami akan mempublikasikan hal ini, dan kita harapkan nanti ada suatu catatan-catatan yang penting untuk program selanjutnya. Pertama, kita harapkan nanti ada suatu program regulasi di tingkat desa atau dekat desa adat yang ada di lingkungan daripada sumber-sumber mata air.